Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diawali dengan kedatangan Yasir, ayah Ammar dari Yaman bersama dua saudaranya, Al-Harits dan Malik, ke kota Mekah untuk mencari saudara mereka yang menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Sejak saat itu, mereka terus mencari ke berbagai pelosok negeri hingga sampai ke kota Mekah. Tapi di kota itu pun mereka tidak menemukannya. Karena itu Al-Harits dan Malik memutuskan pulang ke Yaman. Sedangkan Yasir tetap tinggal di kota Mekah karena merasakan suasana bahagia dan gairah yang aneh, sehingga dia memilih tetap tinggal di Mekah. Yasir tidak tahu bahwa dengan keputusannya itu dia telah masuk gerbang sejarah baru yang terang benderang. Ada tradisi yang berlaku di masyarakat Arab kala itu. Apabila orang asing ingin tinggal di suatu negeri, maka dia harus mengikat perjanjian dengan salah satu seorang tokoh terkenal di kota tersebut untuk melindungi dirinya dari segala bentuk gangguan masyarakat dan dapat hidup dengan tenang dan nyaman di kota tersebut. Yasir mengikat perjanjian dengan Abu Huzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Tokoh terkemuka Mekah ini sangat menyukai Yasir karena sifat-sifatnya yang baik dan tindak tanduknya yang menyenangkan, serta latar belakang keluarganya yang terhormat. Abu Huzaifah ingin memperkuat hubungannya dengan Yasir, sehingga dia menikahkan seorang budak perempuannya yang bernama Sumayyah binti Khobat radhiyallahu anha. Saat itu Sumayyah sama sekali bukan orang terkenal di Mekah, karena kegiatan-kegiatan yang digelutinya tidak lebih dari melayani tuannya, Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Dari pernikahannya dengan Sumayyah binti Khobat, Yasir dikaruniai seorang putra yang penuh berkah bernama Ammar bin Yasir. Semoga Allah meridhoi buah hati dan penyejuk mata mereka. Kebahagiaan mereka semakin sempurna ketika Abu Huzaifah memutuskan untuk membebaskan Ammar dari statusnya sebagai budak. Tidak lama kemudian Abu Huzaifah meninggal dunia. Saat Ammar pulang ke rumahnya dengan langkah yang cepat untuk merangkul tangan kedua orang tuanya, setibanya Ammar radhiyallahu anhu mengucap salam kepada kedua orang tuanya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tidak perlu menunggu lama, hati-hati yang bersih dan suci itu langsung terbuka dan sangat senang mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhum merasakan keberadaan cahaya yang menyinari seluruh penjuru jagat raya, sehingga saat itu juga keduanya mengucap bersama-sama, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tidak lama kemudian berita keislaman keluarga Yasir tersebar dan sampai di telinga Bani Makhzum. Mereka marah besar dengan kejadian itu, sehingga langsung mendatangi keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan begitu keras. Ketika terik matahari memuncak, mereka menyeret keluarga Yasir ke tengah lapang yang panas dan menyuruh mereka memakai baju besi. Mereka tidak diberi minum dan tetap dibiarkan terpanggang oleh sinar matahari. Mereka menerima penyiksaan yang bermacam-macam dari Bani Makhzum. Kala mereka benar-benar telah kepayahan, mereka dibawa pulang ke rumah, kemudian disiksa kembali pada hari berikutnya. Kondisi ini juga dialami oleh setiap orang yang menyatakan keislamannya secara terbuka. Tapi beratnya siksaan yang mereka terima berbeda-beda. Sementara mereka hanya bisa bersabar dan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yakin bahwa surga Allah itu sangat mahal. Mereka harus mengorbankan jiwa dan segala yang dimilikinya untuk dapat hidup di taman-taman surga dan meraih keridhaan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sumayyah radhiyallahu anha adalah orang pertama yang menyatakan keislamannya secara terbuka dan menerima penyiksaan dengan tabah demi tetap bertahan di jalan Allah Azza wa Jalla.
Dia berada di garis depan wanita-wanita mukmin yang tulus dan segera menerima Islam, sehingga meraih kehormatan sebagai orang-orang pertama yang masuk Islam dan mendapat kabar gembira, yakni masuk surga. Ibnu Abdul Bar rahimahullah menyanjung Sumayyah dan menyebut kesabaran dan ketegarannya. Dia menyatakan, Sumayyah termasuk golongan para sahabat yang mengalami penyiksaan di jalan Allah dan sabar terhadap penderitaan yang menimpanya. Dia termasuk wanita yang berbaiat baik dan mulia. Semoga Allah mengasihinya. Abdullah menuturkan, ada 7 orang yang pertama-tama menyatakan keislamannya secara terbuka. Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir, Sumayyah binti Khobat, Suhaib, Bilal bin Rabah, dan Miqdad. Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pamannya Abu Thalib, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kaumnya, karena beliau termasuk orang yang terpandang, saudagar kaya yang sangat disegani. Sedangkan 5 orang yang lainnya disiksa oleh orang-orang musyrik karena mereka hanyalah budak-budak dari bangsawan kafir seperti Umayyah bin Khalaf dan teman-temannya. Orang-orang musyrik memaksa mereka memakai baju besi, lalu membiarkan tubuh mereka terpanggang oleh sinar matahari. Mereka semua tidak berdaya sehingga mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik itu, kecuali Bilal. Dia merasa siksaan itu masih terlalu ringan. Selama menjalaninya karena Allah, dia tidak menghiraukan siksaan yang dilakukan oleh kaumnya, sehingga mereka menyerahkan Bilal kepada anak-anak yang menyeretnya di sepanjang jalan kota Mekah. Sementara Bilal terus mengucapkan, Ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Orang-orang terus menyiksa Sumayyah, suaminya Yasir, dan putranya Ammar. Semoga Allah meridhoi mereka bertiga. Tapi mereka menerimanya dengan tabah dan tegar karena yakin bahwa siksaan itu diterima karena mereka bertahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari Rasulullah SAW lewat dan melihat mereka sedang disiksa. Beliau bersabda, berbahagialah wahai keluarga Ammar, karena sesungguhnya kalian telah dijanjikan masuk surga. Semilir angin surga telah menerpa hati mereka hingga menyejukkan bara penyiksaan yang sedang mereka rasakan. Saat itulah mereka mulai merasa lebih tenang dan nyaman daripada rasa payah karena siksaan yang mereka terima. Mereka menikmati penyiksaan karena bertahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus merindukan kenikmatan surga sepanjang siang dan malam. Abu Jahal merupakan orang yang berperan besar dalam menggalang orang-orang Quraisy untuk menyiksa kaum muslimin yang lemah itu. Jika dia mendengar seorang yang cukup terpandang dan kuat telah masuk Islam, maka dia akan mengecam dan menghinanya. Dia berkata, engkau telah meninggalkan agama orang tuamu sendiri, padahal itu lebih baik darimu. Kami akan menghinamu, memandang sebelah mata pendapatmu, dan menjatuhkan kehormatanmu. Namun jika yang masuk Islam tersebut seorang pedagang, maka dia berkata, kami akan mempersempit peluang daganganmu dan menghancurkan kejayaanmu. Sedangkan jika yang masuk Islam adalah orang lemah atau miskin, maka dia langsung memukulinya dan menggalang orang-orang Quraisy untuk memusuhinya. Sementara Sumayyah radhiyallahu anha, sahabat Rasulullah SAW yang agung, tetap tegar dalam menerima siksaan yang tidak pernah berhenti. Dia sabar menghadapi intimidasi yang dilakukan oleh Abu Jahal, layaknya seorang pejuang yang gagah berani, dan menolak mengubah keyakinan barunya. Tekad Sumayyah tidak pernah surut, dan iman yang telah mengangkatnya kepada derajat wanita-wanita agung dan sabar tidak pernah melemah. Penderitaan mulai berubah menjadi anugerah.
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira bahwa Sumayyah dan keluarganya akan meraih kenikmatan surga. Saat itulah Ummu Ammar, Sumayyah radhiyallahu anha, berdiri tegak untuk menorehkan catatan paling bersejarah dengan darahnya, yakni menjadi orang pertama yang menjadi syuhada atau orang yang mati syahid dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi ketika Abu Jahal menyiksanya lalu menghujamkan tombak pendek pada tempat kehormatannya hingga meregang nyawa. Mujahid menyatakan, wanita pertama yang gugur menjadi syahid pada fase awal perkembangan Islam adalah Ummu Ammar atau Sumayyah binti Khobat. Abu Jahal menusuk pubul atau kemaluannya dengan tombak pendek. Peristiwa pembunuhan Sumayyah radhiyallahu anha ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sumayyah merupakan contoh muslimah yang bisa dijadikan teladan dalam hal kesabaran, pengorbanan dan ketabahan. Semoga Allah meridhoi Sumayyah radhiyallahu anha dan menjadikannya ridho serta menjadikan surga Firdaus sebagai tempat persinggahan terakhirnya. Amin, amin ya robbal alamin.